Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi wabarakatuh. di SMK Tunas Muda Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ridwan Hidayat Eskom dari SMK Pasundan Majalaya selaku instruktur. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sugiono MSI dari MAN 6 Jakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan serta yang saat ini sedang bekerja, Ibu Dewahyuni SPG dari MAN 2 Sleman, serta Bapak guru hebat Nusantara yang saat ini sedang menjadi peserta presentasi Ibu Dewahyuni SPG dengan judul Media Pembelajaran Sejarah Kelas Hotel. Untuk memperlancar kegiatan presentasi hari ini, kami persilahkan Bapak Dr. Andes Sugiono MSI menjadi moderator. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Ibu Pempen dan Ibu lepas yang dimuliakan Allah. Ini akan memandu acara narasumber dari Manduan yang akan menyampaikan akhir pembelajaran cerita sejarah mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Namun sebelum saya serahkan kepada narasumber, bacakan yang Pak Gina mau datang. itu ya Bu. Halo, sudah, iya terdengar kok Pak. Oh ya, ya saya lanjutkan. Sebelum narasumber menyampaikan materi, maka saya perkenalkan dulu sebagai narasumber. Nama Ibu Sri Wahyuni SPD dan bekerja di MAN 2 Sleman. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang tidak aktif lagi di sekolahnya dan sekarang akan berbagi ilmu kepada kita semua, yaitu pembelajaran teks cerita sejarah kelas 12. Itu panjang malam ini kita mulai dengan beberapa membaca. Selanjutnya saya Ya, terima kasih Bapak Sugino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ridwan Hidayat, Sarjana Komunikasi selaku instruktur Grup 2 Muhammad Toha. Yang saya hormati Dr. Anda Farida Yuliati MPD dari SLB Negeri Kota Pekalongan selaku host. Yang saya hormati Dr. Andes Sugiono MSI dari MAN 6 Jakarta Timur selaku moderator, dan Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung dalam Vicon ini. Tak lupa secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono dan Bapak Ridwan atas ilmu yang telah diberikan.
Dan terima kasih pula kepada Bapak Sugino dan Ibu Farida atas dukungan untuk terselenggaranya acara Hikon ini. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas kesediaan meluangkan waktu untuk bergabung di sore ini. Saya, Wiwayuni dari MAN 2 Sleman, Yogyakarta, akan mempresentasikan media pembelajaran dengan SAC dalam mapel Bahasa Indonesia, materi teks cerita sejarah untuk kelas 12. Bapak Ibu yang saya hormati, gairah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah hari-hari ini semakin mengalami penurunan drastis. Sejumlah pelajar terlalu menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia lantaran dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dianggap monoton dan membosankan dengan tidak banyaknya guru yang kreatif dalam mengajar. Metode pembelajaran terkesan itu-itu saja. Terlebih saat ini, semua materi bahasa Indonesia berkutat pada struktur dan kebahasaan. Disinilah guru ditantang untuk lebih kreatif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyingkap tantangan tersebut dengan menyusun media pembelajaran. Dengan harapan media ini dapat digunakan untuk menarik minat siswa mengikuti pembelajaran khususnya untuk materi teks cerita sejarah di kelas 12. Untuk menghemat waktu akan saya tampilkan SAC yang telah saya susun. Maaf Ibu Farida, mungkin untuk make presenternya. Halo? Halo, Bunda? Halo, Bunda? Halo, Bunda? Sudah masuk? Halo? Pak Sugino? Pak Sugino, udah masuk belum ini? Belum ada. Bunda ini terpental apa ya? Halo, Bunda. Kayaknya nggak terpental. Halo? Bu Farida. Halo, Bunda? Ya. Ya, saya sudah ini. Saya tampilkan SAC-nya. Masuk, Bapak? Sudah, Bu Dewi, silakan. Sudah. Ya, ini sudah masuk sekarang? Ya. Sudah. Ya, di bagian awal saya tampilkan untuk logo Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian saya tampilkan juga logo Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Ya. Di bagian home, saya tampilkan ada 4 menu ya. Home, kemudian contents dengan gambar buku dan latihan yang ada centang, kemudian developer atau penyusun. Materi yang saya suguhkan adalah teks cerita sejarah untuk kelas 12. Ya. Saya masuk ke bagian konten. Di dalam konten ini saya buat poin-poin agar siswa lebih mudah untuk mencari materi mana yang akan langsung untuk dilihat. Diawali dalam SAC ini saya suguhkan KD-nya. Materi pokok dari teks cerita sejarah ini saya ambil dari KD 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kemudian KD 4.3, mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, pembelajaran ini bertujuan
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, isi, dan nilai-nilai teks cerita sejarah. Kemudian, sebelum kita lanjut pada materi inti, saya saya berikan kepada siswa adalah sebuah teks. Teks ini berjudul Tugu Pals Jogja. Nah, dari teks ini bisa kita gunakan untuk berdiskusi dengan siswa, mengapa teks tersebut bisa dikategorikan sebagai contoh teks cerita sejarah. Kita mulai bersama-sama untuk menyimak. Dengan judul Tugu Pal Jogja. Tugu Jogja dalam sejarahnya disebut dengan Tugu Bolong Gilik atau Tugu Pal Putih. Tugu Jogja bukanlah tugu biasa. Tugu ini memiliki mitos dan sejarah panjang yang menyertainya sehingga dianggap sebagai ikon istimewa Yogyakarta. Di bagian ini jelas yang dibicarakan atau permasalahannya adalah Tugu Jogja. Ada dan bisa kita saksikan. Kemudian di paragraf selanjutnya, Tugu Jogja dibangun pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai peringatan persatuan raja dengan rakyat melawan Belanda di mana pada awal berdirinya bangunan ini secara tegas menggambarkan manunggaling kawula persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Nah, saya ambil dari paragraf ini, di situ menunjukkan bahwa yang diceritakan adalah sesuatu yang setelah lampau. Ya, ada tahun 1755 dan Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun Tugu Pal Jogja. Paragraf selanjutnya menceritakan tentang mendeskripsikan tentang Tugu Jogja. Saya ambil intinya lagi. Nah, kita lihat, dapat kita baca pula. Pada 10 Juni 1867 terjadi gempa dahsyat yang mengguncang Yogyakarta, membuat tugu runtuh. Runtuhnya tugu ini memberi kesempatan kepada Belanda mengubah bentuk tugu dengan ketinggian menjadi 15 meter. Pada tahun 1889, pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan tugu. Kala itu tugu dibuat dengan bentuk persegi, dengan setiap sisi dilengkapi dengan semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam pembangunan. Bagian puncak tugu tak lagi bulat tetapi berbentuk kerucut dan namanya diubah menjadi The White Pal atau Tugu Pal Putih. Nah, tadi ada angka tahun 1755, kemudian bergerak ke tahun 1867, dilanjutkan lagi tahun 1889, berarti menunjukkan tentang kronologis waktu. Terakhir, Tugu Jogja sekarang ini berumur hampir 3 abad. Masih berdiri kokoh sebagai simbol Jogja, tidak saja memiliki aura magis sebagai poros garis imajiner Laut Selatan, Krapyak, Keraton, Tugu, dan Puncak Merapi, tetapi juga sebagai magnet wisata kota bagi pelancong yang berkunjung di Jogja. Kalau kita melihat di sini, tadi disampaikan bahwa ada kalimat pada paragraf ketiga, bahwa Tugu Pal Jogja itu dibangun karena adanya semangat persatuan dari rakyat dengan raja. Berarti di dalam teks ini juga menyuguhkan tentang nilai-nilai. Dari inti-inti tersebut dapat kita lihat mengapa tadi pertanyaan di awal, mengapa teks tersebut bisa masuk dalam teks cerita sejarah. Karena satu, mengandung urutan peristiwa, kemudian yang kedua, isi dari yang dijabarkan adalah masa lampau, benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, inilah yang sebagai batasan dari pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau, benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Kita masuk ke bagian struktur. Nah, struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 3.
Pertama, orientasi. Itu merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Dalam hal ini biasanya pembaca akan digiring untuk memahami apa sebenarnya yang akan dibicarakan. Kalau kita lihat kembali di dalam teks tadi, Tugu Jogja dalam sejarahnya disebut dengan Tugu Golgilik atau Tugu Palputih. Di paragraf pertama ini merupakan orientasi. Kemudian yang saya langsung ke kedua, urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Tadi sudah disebutkan bahwa bangunan Tugu didirikan pada tahun 1755, kemudian ditunjukkan ada peristiwa gempa bumi, kemudian direnovasi oleh pihak Belanda. Terakhir adalah bagian struktur reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Di sini reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Kita lihat di bagian akhir. Ini Tugu Jogja sekarang ini berumur hampir 3 abad, masih berdiri kokoh sebagai simbol Jogja. Tidak saja memiliki aura magis, sebagai poros garis imajiner Laut Selatan, Krapyak, Kraton, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai. Sebenarnya di dalam nilai-nilai teks cerita sejarah itu banyak, akan tetapi yang saya tampilkan di sini atau yang saya ambil ada 5. Pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nomor 2, nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat. Terakhir, nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Kalau kita mengingat kembali tadi teks yang disuguhkan, di sana digambarkan adanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Jogja dengan raja untuk bersama-sama mengusir penjajah. Maka di sana ada nilai sosial ya, bersamaan. Kemudian saya lanjutkan di dalam, saya ulang kembali contohnya. Di sini saya sajikan satu contoh kembali tentang teks cerita sejarah internet. Sudah tertulis di bagian orientasi, maka di bagian awal akan terlihat di sini pengenalan tentang internet. Kemudian bagian yang kedua, urutan peristiwa, ditandai kalau secara kebahasaan jelas terlihat pada mulanya ARPANET dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata tidak lama kemudian, itu menunjukkan alur. Dan terakhir ada kalimat di paragraf terakhir ya, gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Jelas terlihat adanya urutan peristiwa. Kemudian reorientasi. Sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya untuk siswa sekolah, mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak ada di perpustakaan sekolah. Semua itu bisa asalkan mereka mempunyai koneksi internet. Nah, ini pandangan dari penulisnya. Menu selanjutnya adalah latihan. Dalam SAC ini saya tampilkan 5 soal. Setiap soalnya memiliki bobot skor 20 sehingga nanti skor akhir adalah 100. Pertama, struktur yang membangun sebuah teks cerita sejarah yaitu nomor 1 ini adalah jawabannya E. Kita coba dengan jawaban memilih yang betul. Kemudian langsung berpindah kepada nomor 2.
Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu baru berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nilai yang terkandung dalam penggalan teks novel sejarah tersebut, jawabannya adalah nilai budaya. Kita coba menjawab salah, misalnya kita tekan nilai agama. Jadi nilainya tetap 20, berlanjut ke soal ketiga. Kala itu, tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan Majapahit. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purawatra, yang tidak terjaga terlampau ketat. Kutipan tersebut termasuk bagian struktur. Ada kata kala itu tahun. Kita coba. Jawaban benar. Kemudian beralih ke nomor 4. Masih ditanyakan tentang teks di atas merupakan struktur pada bagian. Hari Buruh yang dikenal juga dengan sebutan May Day diperingati setiap 1 Mei. Di beberapa negara, Hari Buruh dijadikan hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Hari Buruh ini lahir dari rentetan perjuangan kelas pekerja. Pada tahun 1886 terjadi demonstrasi kaum buruh Amerika Serikat yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Nah, langsung akan saya jawab di sini, misalnya kita jawab dengan di urutan sejarah ya, tadi salah. Kemudian nomor 5. Masih ditanyakan tentang kutipan tersebut merupakan struktur apa? Ya, 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, 5 hari kerja telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO nomor 01 tahun 1919 dan Konvensi nomor 47 tahun 1935. Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari perjuangan kaum buruh sedunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Misalnya langsung kita pilih peristiwa. Terakhir nilainya 60 karena ada kesalahan. Dan apabila siswa menghendaki untuk mencoba kembali karena mungkin skornya salah, tertantang untuk mencoba kembali, kita bisa tekan reset dan akhirnya kembali ke soal nomor 1 dan skornya juga 0. Demikian. Terakhir ada bagian developer, identitas saya selaku penyusun. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian SAC yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Sugino selaku moderator. Terima kasih, monggo. Terima kasih Bu Dwi Wahyuni SPD yang telah begitu panjang lebar menjelaskan sistem pembelajaran melalui SAC dengan tema teks cerita sejarah di kelas 12 ini. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita untuk penggunaan media pembelajaran SAC. Untuk itu, karena perlu belajar sharing ini, maka saya melakukan untuk ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab ini saya bahas menjadi 2 sesi, mudah-mudahan ada yang bertanya. Untuk sesi pertama 1 penanya, yaitu kepada para peserta yang hadir yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada mungkin Ani Kurniawati yang ikut pada
atau mungkin tidak bertanya atau mungkin masukan untuk kita? Ada yang bertanya, mau memberikan masukan? Mohon izin Ibu Ani, maaf. Kalau tidak ada, berarti ya mungkin sudah paham semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Dwi Wahyuni tadi mampu menjadi inspirasi kita, karena menurut hemat saya media pembelajaran FCC dan SAC ini termasuk hal yang baru. Mungkin kalau tidak ada COVID-19 mungkin kita nggak kenal yang namanya media ini, karena kita selalu tatap muka aja, kemudian kita tidak pernah mencoba menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekali lagi sekian yang disampaikan narasumber. Namun sebelum saya kembalikan kepada host, saya simpulkan bahwa banyak cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang dilandasi semangat dan kegairahan dalam belajar. Bahasa Indonesia pasti akan memberi implikasi yang positif untuk semua kita. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi SAC. Aplikasi SAC ini dapat digunakan untuk tampilan menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi teks sejarah kelas 12. Jika cara pembelajaran bahasa Indonesia menarik, siswa tertarik, harapannya dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas penguasaan siswa terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat tegak berdiri sebagai mata pelajaran yang disukai siswa. Belajar bahasa Indonesia memang bukan hati, tidak semata pikiran. Ada pepatah bijak. Jadi itu pentingnya bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan bahasanya. Ungkapan ini lah yang mendorong guru-guru bahasa Indonesia harus memperjuangkan bahwa bahasa ibu, bahasa Indonesia harus menjadi kuantitas sendiri, bahkan mungkin harus bisa menjadi, dulu zaman Orde Baru pernah diupayakan menjadi bahasa ASEAN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Farida MPD selaku host. Ibu Farida, kami berterima kasih. Sudah presentasi pada sore hari ini. Selamat dan sukses untuk Bu Dwi atas presentasinya. Bapak Guru Hebat Nusantara, presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi tadi semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari saya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di stop presenter, saya tak presensi dulu. Ya, oke, sebentar. stop recordnya. Ya.